We are fighting free. Kenalin nih. Orang kaya di Indonesia. Nggak boleh ngomong kayak gitu, songong banget, sama-sama makan nasi juga. Tapi nasi gua beda. Gua pakai beras Kinmen Mai. Tahu nggak itu berapa harganya? 1.700.000. Lu nggak bakal mampu. Lu kerja apa dulu nih? Petani. Apa lagi petani? Nggak bakal mampu belinya. Petani beras Kinmen Mai, gue yang nanam padinya. Tapi orang Jepang bentuk-bentuk juga makan ikan salmon kan yang paling mahal. Kita nih ikan Napoleon tuh 3 juta per kilo, nggak mampu. Ada di Indonesia ada itu. Tapi di Filipina itu banyak banget ikan Napoleonnya. Biasa aja kita di sini ikut-ikutan. Tapi di Filipina nggak ada kan buah-buahan yang mahal, nggak kayak di Indonesia. Udah nggak usah sombong. Di Inggris ada elegant pineapple. Nanas ini harganya 200 juta rupiah per buah. Nggak ada yang lebih mahal dari ini. Mahal nanas burik kayak gitu 200 juta apaan? Di Indonesia dong, jamu yang paling mahal. Jamu? Hah? Iya, jambu kristal namanya. Enak banget rasanya tuh. Jambu kristal? Dari kristal kali jambunya makanya mahal. Wah, keras banget gigi orang Indonesia ya. Bisa punya kristal. Wah, ya jelas dong, ya dong. Untung percaya. Mantap kan? $1 dapat apa di Timor Leste? Memang kita dari 2002 jadiin dolar Amerika itu sebagai mata uang resmi di Timor Leste. Wah, kayak kaya dong orang di sini ya. Iya dong, $1 receh di Timor Leste. Tapi kita bisa Party. Seru kan? Party. Tapi nggak diangkut juga dong. Nyarat apa $1? Naik angkot aja di Timor Leste, musiknya kenceng. Dolar juga sering dipakai di Myanmar. $1 itu sama dengan 2.000 kyat. 2.000 kyat itu bisa beli Tanaka. Itu bedak dari bubuk kayu tradisional supaya jadi sunscreen alami kita di sini di Myanmar. Nah, ma gue sering nih bedakin gua cemong begini waktu masih kecil. $1 emang 4.000 riel di sini. Tapi kita menggunakan dolar juga dalam kehidupan sehari-hari. Mau makan, belanja, transportasi juga bisa pakai dolar. Kamboja kaya juga ya ternyata ya. Aduh. Jelas dong. Hidup tuh gampang banget di Kamboja. Gak perlu kerja. Bisa hidup. Wah, impian pria-pria pengangguran Indonesia Raya banget nih. Mau dong ke Kamboja. Tapi dapat duitnya dari mana dong? Jual ginjal. Gua banyak dapat duit. Ayo sini aja. Jangan. Permisi kak, dompetnya jatuh. Oh, iya makasih ya. Oh, nggak masalah kok. Kalungnya, kamu dari mana kamu dapat kalung itu? Dulu sahabat kecil aku ngasih kalung ini waktu kita lagi hiking di pegunungan di Peru. Oh, pegunungan Andes kan di Amerika Selatan, panjangnya 7.000 km, makanya jadi rantai pegunungan terpanjang di dunia. Ya kan? Kok tahu? Kamu pernah ke sana juga? Iya, pernah. Terus sahabat kecil kamu yang kamu ceritain tadi kemana? Aku nggak tahu. Dia hilang waktu hiking itu. Banyak yang bilang dia udah dimakan beruang. Hah? Susanto? Bukan, gua Jaya. Gua ketemu kalung ini di beruang. Berarti temen lu emang dimakan beruang dong. Gokil. Penyihir. Bakar. Ayah, kok ibu dibakar? Ibu kamu tuh ternyata penyihir. Maksudnya? Dia punya kekuatan gitu. Sihir serem. Emang itu nggak boleh ya? Emang kalau kayak gitu udah pasti jahat ya? Kamu nggak tahu beritanya? Anak kecil di desa ini ada yang kerasukan. Terus kata dia kayak gitu tuh karena sihir. Kalau ada sihir, berarti ada penyihir. 200 orang udah ditangkap. Kemungkinan mereka itu penyihir. Dan 20 orang udah dieksekusi termasuk ibu kamu. Tapi kan belum tentu benar. Itu kan cuma tuduhan aja. Ya nggak tahu sih. Kalau ibu emang penyihir, berarti aku dilahirin sama penyihir. Kalau aku dilahirin sama penyihir, berarti aku juga penyihir dong. Gua dapat lagi nih satu penyihirnya nih. Ini. Jangan. Penyihir. Bakar. Ayah, kenapa sih banyak yang bilang muka kita di Korea tuh mirip semua? Wah, nggak tahu juga sih, Dek. Saya kan tetangga kamu. Di sini. Ayah.
Udah, kamu di sini aja ya. Ya. Tapi iya sih, kenapa kalian mukanya di sini pada mirip-mirip sih? Mungkin di sini karena banyak yang operasi plastik kali ya, jadi mukanya template sama semua. Di sini tingkat operasi plastik per kapitanya tinggi banget, sampai-sampai operasi plastik kayak operasi kelopak mata ganda jadi hadiah umum yang diberikan orang tua ke anaknya. Tujuannya dianggap untuk meningkatkan peluang sukses nanti kalau di dunia kerja. Soalnya penampilan di dunia kerja di Korea Selatan itu penting banget. Sama kayak di Indo dong. Syarat kerja berpenampilan menarik. Udah, oplas di sini aja. Minjun, aduh, kamu kemana aja sudah ya cariin dari tadi sih? Ayah. Lu, terus anak gua mana dong? Nah, mana gua tahu? Belum punya anak kali lu. Bahasa Indonesia tuh kayak banget loh. Kereta. Orang Indonesia juga nyebutnya sepur. Naik sepur. Kayak apaan? Sama itu kayak bahasa Belanda. Pur. Kok sama sih? Naik sepur pakai ongkos. Ongkosten, bahasa Belanda yang artinya biaya atau pengeluaran. Kok bisa sama lagi sih? Nih, spion. Pasti nggak ada kan? Di Belanda nggak ada. Cermin kecil di kendaraan kan, kita juga nyebutnya spion. Ya jelas sama. Orang kalian yang niru penyebutan kita waktu zaman penjajahan. Kwitansi ada nggak? Kwitantis. Stempel. Knalpot. Sama mulu. Jancok. Nah, kalau jancok, Nggak ada kan bahasa Belandanya? jancok itu nama tank Belanda waktu perang di Indonesia. Mungkin kalian benci banget ya sama Belanda sampai-sampai itu jadi kata-kata kasar. Jancok. Sama lagi. Challenge kali ini berhadiah mobil mewah. Dan peserta yang terpilih adalah Ya Allah, Bang Buas. yes, semoga dapat mobil ya Allah. Oke, pertanyaan pertama, Bang. Oke, siap. Negara apa yang benderanya ada gambar senapan AK-47? Emang ada? Nyerah, Bang, nyerah. Ya, nyerah. Negara Mozambik, Bang. Di sana ada gambar AK-47 sama buku sama cangkul. Apa-apaan bendera negara kayak gitu? Gagal dapat mobil ya. Tenang, Bang. Saya kasih satu kesempatan lagi deh. Beneran? Iya dong, jawab pertanyaan lagi ya. Oke. Negara apa yang nggak punya sungai sama sekali? Arab Saudi. Benar. Ya, sama mobil ya. Selamat Bang Buat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ini Bang. Loh, kan saya dapat mobil. Kok 50.000? Iya Bang, kan kontennya settingan. Ya kali jawab satu pertanyaan dapat mobil, enak banget. Mikir. Kakek. Panggil gua bro. Gak sadar diri. Iya bro. Iya. Kalau ada satu hal yang bro pengen nih, saya bisa kabulin. Seriusan nih? Seriusan dong. Kalau gitu gua mau. Syaratnya jawab 3 pertanyaan. Kalau benar semua saya bakal kabulin permintaannya tadi. Oke, pertanyaan pertama. Negara apa yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa? Jepang sama Thailand. Wih bener. Sebelumnya nih, kalau bro suka nonton di Loklok aja. Itu aplikasi gratis buat nonton series dan film terbaru favorit bro sih. Apalagi sekarang lagi tayang Dynamite Kiss. Itu loh, drakor terbarunya Anjing sama Jangkio. Mau dong nontonnya. Gampang, download aja Loklok di Play Store dan App Store. Gratis. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Gunung yang paling tinggi di dunia yang tiap tahunnya bisa bertambah tinggi gunung apa? Gunung Everest. Naik setiap tahun itu kurang lebih 1 cm. Negara yang benderanya cuma satu warna. Bendera Libya. Tahun 1977 sampai 2011. Habis itu ganti bendera. Pintar banget bro-nya ternyata ya. Akhirnya. Jadi satu permintaan yang bro mau banget tuh apa tuh? Gua mau nikah. Hah? Nikah? Iya, gua cuma mau nikah. Lah, belum nikah. Wah, kalau itu gak bisa bro. Kok gak bisa sih? Ya, soalnya saya juga belum nikah ini. Lah, belum nikah juga. Negaranya bagus. Hah? Apa? Negaranya bagus. Oh, danke. Ya. Halo. Danke. Siapa ya? Ini yang ketemu tadi. Oh, ingat. Bajunya bagus. Danke.
Permisi, mau nanya alamat. Kalau toko ini di mana ya? Oh, itu dari sini lurus aja belok kanan. Ada tokonya yang banyak lampunya gitu. Emang kamu dari mana tadi? Oh, aku tadi dari sana tuh, dari sana. Itu ada rumah yang warna merah. Halo, polisi. Ngapa nih? Pasti banyak PR ya kan? Justru itu, kita di Finlandia itu nggak pernah punya PR, nggak pernah dikasih PR. Padahal kita tuh ya masuk sekolah jam 8, jam 1 udah pulang. Bener banget di sekolah. Aku tuh kan pengen juga belajar di rumah gitu loh, ngerjain PR. Sekolah cuma 5 jam. Lu mah nggak tahu diri itu namanya. Gua aja nih bosan banget ngerjain PR mulu soalnya kalau di Indonesia. Nih, kalau emang pengen ngerjain PR, kerjain nih PR gua nih banyak nih. Wah, enak banget sekolah kalian pakai seragam. Jadi pengen pakai. Enak apanya sih pakai seragam? Seragam itu ya simbol penindasan dari pemerintah menghalangi tampatan gua nih nggak Wah, keren. kalau di Amerika sekolah yang pakai seragam itu cuma sekolah orang-orang kaya. Kalau sekolah biasa ya kayak gua nih pakai baju bebas. Ya udah pakai seragam gua nih. Kita di Indo malah pengen banget ke sekolah pakai baju bebas. Katanya di Indonesia makan siang gratisnya di sekolah pakai ayam geprek ya? Iya kadang-kadang pakai tempe. Iya. Makanan favorit Kimiko banget itu. Jadi pengen. Bukannya di Jepang ada juga makan siang gratis di sekolah? Ada menunya kare, roti, daging, buah, pir, susu. Wah, itu enak banget itu. Kimiko suka makanan Indonesia. Sedih deh. Lu kalau mau ngejek aja, nggak usah gini caranya. Adek, pilih 5 juta. 5 juta. Tapi minta sama mama lu. Ya, Atau 10.000 tapi jawab 3 pertanyaan dulu. 10.000. Ya, tapi lumayan sih buat jajan cilok. Yaudah ya. Oke, pertanyaan pertama. Bendera negara mana yang paling banyak warnanya? Aduh, yang susah dikit dong nyari pertanyaannya. Negara Belize punya 12 warna di benderanya. Iya tahu. Cuma satu negara. Bendera negaranya nggak pakai warna merah, putih sama biru. Negara apa? Bendera Jamaika. Buset, itu pinter nih bocah. Negara apa yang benderanya kotak? Swiss sama Vatikan. Gampang itu mah, gampang. Tahu pinter banget nih bocah. Duh. Ya deh, ini mah terlalu gampang challenge-nya. Nih gimana? Kalau joget dulu nih baru dikasih 10.000-nya. Ya. Cuma lebih gampang lagi. Sampai bawah. Sampai bawah. Sampai bawah. Kalau ini mah bukan pinter lagi, udah gila nih. Jam pelajaran kebahagiaan itu jadi favorit aku banget. Mata pelajaran kebahagiaan? Belajar apaan di sana? Belajar cara bahagia, belajar meditasi, belajar rasa syukur gitu. Ini aku mau ngerjain PR nih, mata pelajaran kebahagiaan. Belajar bahagia? Nggak penting banget. Ada PR-nya juga lagi. Kalau PR disuruh ngapain tuh? Membahagiakan dia yang udah sama orang lain. Wah, nggak ketebak sih. Gak bercanda, ini PR-nya disuruh meluk orang tua. Kalau di Jepang ada yang disebut Osoji Time. Itu Kimiko suka banget. Osoji Time disuruh belajar apa? Belajar bersih-bersih. Bersihin kelas, lorong, toilet, sukat. Waduh, gawat itu. Kalau sekolah masih berdebu, masih kotor, nilai lu bakal jelek. Kayak muka kamu. Knitting class paling seru kalau di Islandia. Ini apaan? Disuruh berantem gitu olahraga. Serem soalnya. Bukan, tapi merajut di sekolah. Ini hasil rajutku. Gimana? Imut kan? Imut banget. Kalau di Indonesia, jam pelajaran apa yang kamu suka? Jam kosong. Favorit banget itu. Sebutin fakta menarik tapi lucu. Kalau bisa gua kasih 200.000. Ayo siapa yang mau nih? Gue ikut. Gue yang pertama ya bang. Oke. Tahu gak sih? Kalau otot yang paling kuat itu ya lidah. Otot paling kuat ya bicep lah. Bisa angkat-angkat. Kuat di sini bukan berarti bisa angkat beban, tapi dia tuh gerak terus seharian tanpa kita ngerasa capek. Ya lidah. Masa ih? Ya nggak percaya. Makanya di Indonesia ada silat lidah bang. Iya juga ya. Nih 200.000 nih. Makasih. Beli silat. Next siapa lagi nih yang mau 200.000? Ayo. Gua bang. Oke, apa fakta menarik yang bikin ngakak? Tahu nggak bang? Madu itu nggak bakal pernah basi. Tahu. Makanya kalau ada yang bilang ke madu, basi lu, nggak bakal mempan sama madu, soalnya madu nggak pernah basi. Lu yang basi. Boleh coba sekali lagi nggak bang? Udah sekali lagi, awas lu kalau nggak lucu. Aduh. Tahu nggak bang? Kelapa sawit itu pohon juga.